Memiliki wajah yang bersih, sehat, dan tanpa jerawat adalah idaman bagi setiap orang. Selain harus dirawat dari luar, juga harus dirawat dari dalam dengan Nuriskin. Nuriskin merupakan suplemen khusus kulit dengan kandungan yang dapat memelihara kesehatan kulit, terutama yang berjenis kulit berminyak dan berjerawat. Gunakan selalu Nuriskin untuk mendapatkan wajah bersih dan sehat. Jadi bos besar di Rutan, Nikita Mirzani royal mentraktir 700 tahanan lainnya. Banyak yang bertanya-tanya dari mana uang Niki, mengingat ia tak lagi laku sebagai host. Benarkah Niki mendapat bantuan dari Fitri Salhuteru sahabatnya? Sementara Fitri sendiri dituding menelantarkan ibu kandungnya. Bagaimana Niki menghadapi 12 kasus lainnya yang nyaris berbarengan naik ke tingkat sidik? Mungkinkah Niki bakal bernasib seperti Medina Zain yang pasca divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik langsung diadili atas kasus lainnya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Kalau bukan urusan ibu jangan berbohong dong di depan orang. Tidak ada. Ibu bilang katanya saja tukar sama saya cuma dikasih unjuk 1 kali anak. Selama saya di penjara ya 1 bulan setengah dia tidur sama anak saya. Loh, itu bukan urusan saya. Jangan ngomong begitu dong. Kenapa sih? Saya sabar loh selama ini. Loh, kenapa mesti marah sama saya? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Itulah serangan brutal Nikita Mirzani di depan umum yang mempermalukan pengacara Elsa Sharif. Aksi saling lapor antara keduanya sempat terjadi, namun akhirnya Elsa memilih mengalah untuk menang. Setelah laporannya mandek di divisi Propam Mabes Polri, Elsa membiarkan Niki merayakan kemenangan. Ia yakin pesta kemenangan Niki pada akhirnya akan berakhir. Hal itulah yang diungkapkan Elsa saat mendampingi klien barunya, motivator Mario Teguh kemarin sore. Sebetulnya dari Desember 2019 kan sudah SPDP ya, harusnya sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi kan semua juga udah tahu kasus-kasus yang melaporkan dia semuanya mandek ya. Kalau saya objektif aja, saya nggak mau ikut-ikutan berstatement yang kayak yang lain-lain. Itu kan mereka yang merasakan sendiri. Jadi apa yang mereka rasakan itu yang mereka utarakan mungkin kan. Nah, kesalahan selama ini saya nggak mau masuk ranah itu karena punya hak individu masing-masing. Ya, setelah Niki dipenjara atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, semangat Elsa untuk memenjarakan Niki kembali membuncah. Tapi, ia tidak lagi menjerat Niki dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, melainkan pasal penganiayaan. Lewat kasus Isa Zega yang dianiaya pihak Niki namun malah dijebloskan ke tahanan. Dalam keadaan luka lebam, Elsa ingin membuat perhitungan. Menurut Elsa, tindak penganiayaan lebih mudah menggiring Niki ke penjara ketimbang kasus Undang-Undang ITE. Nggak perlu, saya masih ada kasus lain yang banyak. Juragan 99, kemudian kasusnya Isa pemukulan, ya kan? Itu juga lagi kita proses karena sudah mohon perlindungan hukum kepada Propam, juga kepada Provos dan kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Apakah untuk dipus segera selesai dan bisa disidangkan pasal 55-nya, 55 KUHP itu mungkin tersangkanya lebih banyak. Nanti Isa Zega juga akan melaporkan tentang sumpah palsu dan laporan palsu. Jadi lebih bagus perkara itu kita tekuni untuk diproses daripada kasus ITE. Kalau backingan itu biar masyarakat yang menilai. Kalau saya nggak pernah langsung ya, karena saya nggak pernah berkasus. Tapi kalau misalnya, ya makanya saya bilang biar masyarakat yang menilai case by case-nya, apa yang terjadi di penegakan hukum Indonesia ini begitu. Tapi dengan kejadian ini terbukti ya, Nikita tidak punya backingan ya. Kita nggak punya backingan.
Ya, dulu semua seteru seolah takluk pada Niki. Tak cuma selebriti, ulama kondang pun seolah mati kutu menghadapi keberanian Niki. Bahkan pengacara Indra Tarigan yang melaporkan Niki atas 12 kasus berbeda tak bisa berbuat apa-apa ketika sebagian besar kasus yang ditanganinya mandek di tingkat lidik. Sedangkan laporan Niki terhadap dirinya naik ke tingkat sidik dan disidangkan. Namun sekarang Indra optimis Niki bakal bernasib seperti Medina Zain yang langsung diadili untuk kasus lain pasca mendapat vonis atas kasus pencemaran nama baik dan pengancaman. Lalu benarkah Niki sudah jadi tersangka atas kasus yang dilaporkan Indra? Dan sekarang teman-teman Polres Jakarta Selatan sangat-sangat cepat untuk melakukan pergerakan ini gitu loh. Dilanjut lagi Bang? Bukan dilanjut lagi, udah mau digelar dan tersangkakan dan aku minta ditahan karena ini kayak kooperatif. Dengan alasan-alasan yang tadi loh ya, menghilangkan barang bukti, tidak mengakuin, gitu loh. Ya, kalau dia ditahan, masih bisa gak sih diproses dengan kasus lain? Ya bisa dong, contohnya Medina Zain. Tahu dari Medina Zain ya? Dia udah selesai disidang ke sini, di Surabaya lagi dibawa disidangkan kan? Dan dia juga kasusnya juga akan segera diurus juga. Anaknya kan dihina juga. Dibully. Laporan dia di kita gini. Yang gue pegang, gue lawyernya, laporan dia ada 12. Semua apa? 12. Oh beda-beda. Dina Latif, Medina Maus, Puput Karolin, siapa namanya di Amerika? Poppy Mareta, Tessa Mariska, Krisata dulu, pengacara Krisata Mas siapa namanya kecil-kecil itu ingat ya? Ada 12. Saya minta 12 ini diproses segera. Dok dengar 12 laporan khusus lebih malah. Malah lebih. Yang gue pegang, gue lawyernya 12 ya. Yang di Polda ya. Yang di Polres yang gue pegang 5. Jadi gue pegang klien 17 orang yang laporin dia. Ya kalau mengenai laporan anak aku kemarin memang pending ya Bang. Ya. Karena anak aku kan lagi konsen kuliah. Tapi ngelihat ini gimana Bang? Kita naikin lagi, kita mulai. Ya gini. Karena pengacaranya kan Bang Indra. Ya jadi gini ya. Kebetulan kan si ponakan ini sekarang lagi tesis. Jadi aku kemarin ngomong dari hati ke hati, Om aku lagi tesis. Tasya pengen fokus dulu. Setelah ini nanti baru Om kita bergerak lagi. Gitu. Jadi siapa berani melawan Nyai Niki? Demikian jargon yang ingin diviralkan oleh kubu Niki. Namun seolah menjadi bumerang ketika Niki menghadapi 3 musuh besarnya, yaitu Dewi Persik, Dito Mahendra, dan Nindi Ayunda. Bahkan DP juga sukses menskakmat Fitri Salhuteru sahabat Niki yang dituding menelantarkan ibu kandungnya. Sementara ia getol pamer kehidupan mewah bersama Niki. Ya, sebenarnya sih nomor 1 itu doanya itu dari ibu, Say. Karena ibu itu nomor 1, Say. Kita tuh bisa sukses dari doa ibu. Doanya ibu tuh nyampe ke langit 7 gitu. Takutnya mau iya kan? Enggak, gue bingung. Siapa sih? Nenek kandungnya atau kakak kandungnya? Iya. Itu siapa sih? Gue bingung. Kok tiba-tiba muncul ya? Gimana tadi gimana? Pertanyaan tadi gimana? FS itu siapa sih? Nenek kandung atau kakak kandung? Anak durhaka yang gak ngakuin ibunya. Lo tau kan? Iya. Itu. Iya gue bingung gitu. Dia anak durhaka gak mengakui ibunya. Ibunya kan Dewi Persik yang hidupin. Dewi Persik? Iya. Di rumah Dewi Persik kan tinggalnya kan. Kemarin Dewi Persik ketemu sama gua. Udahlah ngurusin mama aja dulu. Mamanya udah mamanya telepon aku melalui adiknya, nangis-nangis nggak punya duit berobat loh. Kita yang bantu bro. Lu pikir kakaknya itu kaya? Lu ke rukonya lagi sana 3x3 itu doang. Sosmed tidak seindah aslinya. Enggak. Orang gua pas ke dinas ke Papua, Bang Indra bawain dong. Apa namanya itu yang di Papua terkenal? Roti abon. Abon katanya. Ya, aku bilang minta abon sama gua. Gua bawain juga itu 1 kardus. Tentunya gua dijelek juga sama dia. Nah, sekarang dia juga menyinggung Mbak Nindi ya. Jangan lu singgung Mbak Nindi, gak ada urusan sama lu. Lu urusan sama gua. Paham ya? Kemarin pengacaranya Nindi nelfon gua.
2 hari lalu ya? Iya, 2 hari lalu. Lu jangan singgung-singgung Pak Ninding, gak ada urusan. Oke? Pernah menjalin asmara dengan Niki, Kiki The Potters juga tahu karakter asli Niki. Kiki yang memacari Niki saat artis sensasional itu belum terkenal, kini lebih arif dalam menyikapi sikap barbar sang mantan kekasih dalam menghadapi orang-orang yang tidak disukainya. Kalau saya sih nggak pernah dendam ya, nggak pernah mau balas-balas. Cuman kalau ditanya pernah jengkel nggak? Ayo jengkel. Siapa yang nggak jengkel pernah difitnah, tuduh-tuduh yang macam-macam gitu kan. Ya tapi ya saya maklumin aja ya, mungkin ini dari orangnya begitu dan akhirnya pada saat sekarang mungkin ini kepleset dan ya mungkin bisa sadar aja ke depannya gitu, nggak begini lagi gitu. Rasa kasihan saya jadi hilang terhadap dia. Karena itu terlalu kayak apa ya, kayak orang nggak takut hukum, karena jelas-jelas sih mengatakan nama orang tersebut secara lengkap, lalu disebutkan gamblang-gamblang, dan akhir dari video tersebut aku denger dia ngomong gini, no kalau mau berantem sebut nama gitu. Jadi dia kayak ngerasa sosok yang jagoan. Nah jadinya rasa iba aku hilang deh, padahal tadinya tuh aku ngerasa kasihan sama dia. Malah anaknya juga udah besar kan, lagi dekat juga sama seseorang, pasti kan dia butuh, anaknya kan butuh bimbingan orang tua, tempat curhat anaknya. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin kalau nggak ada masalah ini takutnya dia akan terus-menerus mengulanginya dan nggak berubah, makanya Tuhan kasih dia sedikit hukuman. Ya, aku sebenarnya sama dia prihatin, secara manusia aku prihatin, apalagi dia perempuan yang punya anak, ya sangat-sangat prihatin. Tapi dia prihatin nggak sama kita? Kita dihina-hina, dimaki-maki, gitu loh. Kita juga ini nggak manusia paling bener, nggak manusia baik. Tapi jangan begitulah. Jangan seolah-olah lu paling kuat, ngaku-ngaku. Apa aset negara apaan? Nggak boleh gitu. Kalau kamu aset negara, kamu terdaftar di Departemen Keuangan. Jangan ngaku-ngaku, berita hoax bisa dipenjarain orang nanti lu. Jadinya kalau saya ini ditanya, saya objektif aja. Kalau misalnya orang diputus bersalah, mungkin itu karena kesalahannya sendiri. 13 tahun lalu, Kiki The Potters adalah pacar pertama yang dikenalkan Niki kepada awak media. Saat itu Niki masih berstatus janda 1 anak yang saat itu baru berusia 2 tahun. Tapi sekarang, anak sulung Niki, Laura Mezani, yang akrab disapa Loli, sudah berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja cantik yang tengah mencecap indahnya cinta pertama. Sayangnya, Niki tak bisa menyaksikan putrinya itu membingkai cinta pertamanya bersama Sean Alexander, putra sulung Ola Ramlan. Sean adalah putra Ola dari pernikahannya dengan Alex Tian yang kini sudah berusia 17 tahun. Lalu benarkah Ola tak menyetujui putranya berpacaran dengan anak Niki? Yang pertama pacaran, ya. Ya Allah. Cabi banget pipinya emang ya. Cabi? Ya, I wanna bite it. Scary. Ya, pokoknya gimana pun juga ya namanya seorang anak pasti sedih. Ya saya support lah pasti supaya permasalahannya kita cepat selesai. Anaknya baik-baik aja kan, masih suka teleponan atau masih suka anak saya ke rumahnya. Jadi ya jaga diri baik-baik, gimana pun juga harus menjadi gentleman, bisa sopan sama orang tuanya juga. Itulah yang paling utama itu, tata kerama itu yang penting. Oh udah, kalau hubungan masalah Loli dengan Sean sih udah komunikasi sama Niki ya, nggak ada masalah. Okay. Nikinya juga senang sama Sean kok. Ya.